Baik, kita akan diskusikan terkait dengan pengantar teknologi informasi di pertemuan kali ini. Jadi diskusi kita adalah seputar dari teknologi informasi dalam perkembangan, tentu dalam perkembangan saat ini. Baik, adapun materi diskusi kita adalah yang pertama itu hakikat dari teknologi sendiri, kemudian ada hakikat informasi, kemudian teknologi informasi. Kira-kira teknologi itu adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains, tergantung pendekatannya nanti, dengan mengaplikasikan pengetahuan saintifik ke praktis. Saintifik itu dimulai dari mengobservasi, menyusun hipotesis, kemudian merancang sebuah eksperimen, kemudian melakukan eksperimen, kemudian diakhiri dengan mengkomunikasikan. Itu pengetahuan saintifik. Nah, pengetahuan saintifik itu akan menjadi sebuah produk yang produk itu bisa bernilai sangat praktis. Karena teknologi ini sejatinya adalah membantu atau meringankan pekerjaan manusia. Itu teknologi dasar pikirnya. Nah, apa yang dimaksud dengan sebuah informasi? Nah, informasi itu adalah sejumlah data yang sudah diolah atau diproses melalui serangkaian prosedur yang sudah diuji tingkat kebenarannya, kemudian keterpakaiannya sesuai dengan kebutuhan. Kata kuncinya adalah data, diolah, kemudian pengujian. Ketiga kata kunci inilah yang menjadikan sebuah informasi dapat diterima di sebuah kelompok masyarakat. Kalau tanpa pengujian, maka nanti informasi itu berasal dari sebuah data yang diragukan kebenarannya. Kemudian apa yang menjadi sebuah pengertian dari teknologi informasi sendiri? Nah, teknologi informasi sendiri kita rangkum dari berbagai ahli. Yang pertama itu Indrajit tahun 2000 mengatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi dalam batas-batas ruang dan waktu. Nah, kalau yang Alter mengatakan perangkat lunak maupun keras yang digunakan dalam sistem informasi. Intinya adalah sebuah pendekatan kepraktisan dalam mengolah data sehingga data yang keluar itu menjadi sebuah informasi. Sebenarnya itu kata kuncinya. Nah, ada informasi, tentu ada informasi, ada data. Nah, apa itu data? Data adalah sekumpulan fenomena alam, baik itu dalam bentuk angka, kata, maupun gambar, yang termasuk di dalamnya hasil dari pengalaman, observasi, dan penelitian. Kemudian ada istilah data mentah atau raw data yang berupa angka, karakter, gambar, atau bentuk lain yang digunakan untuk mengkonversi kuantitas fisik ke dalam simbol. Data mentah ini dalam istilah komputasi sering biasanya dengan berbagai simbol-simbol, yang nanti simbol-simbol ini bisa dibaca dalam bentuk sebuah aplikasi tentu saja. Nah, luarannya itu adalah sebuah informasi. Jadi data merupakan bahan mentah yang posisinya dalam sistem pengolahan data sering dikatakan sebagai input. Nah, nanti luarannya adalah informasi. Nah, jadi dengan demikian informasi dapat dikatakan sebagai sejumlah data yang sudah diolah
atau diproses melalui prosedur pengolahan data dalam rangka menguji ke tingkat kebenaran, keterpakaian, dan seterusnya seperti pengertian yang di awal. Nah, sistem pengolahan data ini sangat dibutuhkan sehingga semua data dapat dengan cepat dan mudah menjadi sekumpulan informasi. Nanti tentu ada sebuah teknologi yang bagaimana caranya mengumpulkan banyak data dengan cepat diolah menjadi sebuah informasi. Nah, bagaimana mengolah data menjadi informasi? Yang pertama itu bisa dengan perekaman awal. Kita ambil data dulu banyak-banyak begitu kan, kita simpan. Kemudian kita klasifikasikan. Ini bisa klasifikasi berdasarkan abjad atau apa atau kepentingan dan seterusnya. Baru kita urutkan. Setelah diurut melakukan penghitungan berapa banyak data itu gitu. Baru lakukan simpanan sesuai dengan pengurutan tadi. Baru gimana cara mengambil kembali data itu? Misalnya kita panggil dengan cepat data itu dapat gitu. Nah, bagaimana cara memperbanyaknya dan bagaimana mendistribusikan atau menyampaikan ke orang sehingga informasi itu tercapai kepada semua yang dibutuhkan tentu saja. Nah, ciri informasi berkualitas ini yang paling penting dewasa ini adalah bahwa kita mendapat informasi itu dengan cepat, dengan kehadiran teknologi informasi, internet, dan seterusnya. Tapi kita harus berpikir bahwa bagaimana informasi yang berkualitas itu, sehingga kalau kita pun menyampaikan informasi ke berikutnya, tidak menyalahi, kira-kira begitu. Nah, yang pertama itu akurat. Artinya bahwa informasi itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian oleh 2 orang atau lebih yang berbeda. Jika 2 orang atau lebih yang berbeda ini memiliki hasil yang sama, maka data dianggap akurat. Itu yang paling mudah. Nah, berikutnya ciri informasi berkualitas itu adalah tepat waktu. Artinya bahwa informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi itu dibutuhkan. Itu ketepatan waktu, itu tergantung kecepatan tadi. Oke, baik. Kemudian ada relevansi. Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan mintanya A, keluarnya B gitu kira-kira. Jadi kalau kebutuhan informasi ini untuk sesuatu organisasi, maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Yang berikutnya adalah lengkap. Nah, lengkap artinya harus diberikan secara lengkap, tidak sepotong-sepotong sehingga nanti mendapatkan multitafsir. Jadi kalau sudah multitafsir, maka bisa jadi informasi yang keluar itu bisa tidak menjadi akurat. Nah, mengapa informasi ini dibutuhkan? Kenapa kita butuh informasi gitu kira-kira ya? Karena memang informasi kita butuhkan untuk menghasilkan sesuatu gitu. Untuk kecakapan hidup misalnya. Untuk kebutuhan hidup misalnya. Maka informasi itu memang sangat dibutuhkan bagi kita saat ini. Kalau misalnya kita sekarang yang paling penting misalnya kita mau jalan melihat traffic atau lalu lintas, kita bisa buka Google Maps misalnya dengan jalur X misalnya berwarna merah berarti itu kondisi macet, maka kita disarankan untuk mencari alternatif lain. Itu contoh bagaimana sebuah informasi sangat dibutuhkan. Banyak hal lain seperti misalnya, tentu banyak yang lain ya. Oke. Misalnya kita memilih kampus atau sekolah, kita buka webnya dengan keunggulan-keunggulan, kita bisa pertimbangkan mana yang mau kita pilih. Kira-kira begitu. Sederhananya begitu ya. Oke. Baik, ada sumber-sumber informasi. Nah, informasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam mencari sesuatu yang baru. Nah, kebutuhan informasi itu sendiri pada dasarnya
didorong pada diri dan lingkungan seorang. Oke, jadi gimana kita mendapatkan sebuah sumber informasi itu? Informasi itu tadi adalah dapat direkam dan seterusnya. Kemudian sumber informasi itu sendiri ada ciri-cirinya. Sebelum kita primer, sekunder, tersier, kita pahami dulu bahwa ada ciri dari sebuah informasi. Nah, apa itu? Ciri-cirinya itu adalah dapat dilihat, dibaca, dipelajari, diteliti, dan bahkan dapat dianalisis. Artinya informasinya terbuka. Kemudian dimanfaatkan dan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, laboratorium, dan ditransformasikan kepada orang lain. Nah, umumnya yang paling umum ini kalau kita nggak mau bagi-bagi, misalnya primer, sekunder, tersier, yang paling umum ya misalnya buku gitu ya, majalah, rekaman, film, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak jenis-jenis sumber informasi tadi, untuk memastikan informasi kita yang peroleh itu adalah akurat atau tidak akurat, relevan atau tidak relevan, maka kita bagilah sumber informasi ini menjadi 3. Yang pertama itu adalah sumber informasi primer atau sumber utama. Nah, apa itu sumber informasi primer? Sumber informasi primer adalah karya tulisan asli yang memuat kajian mengenai sebuah teori baru dalam berbagai bidang. Nah, sumber primer ini sendiri ada bisa diterbitkan baik cetak maupun non cetak, ada pula yang tidak diterbitkan. Nah, apa contoh sumber informasi primer ini? Misalnya skripsi, tesis, laporan penelitian, jurnal, proceeding, kemudian itu yang diterbitkan. Kalau yang tidak diterbitkan misalnya lukisan, buku harian, dan bekas pribadi. Jadi ketika contoh misalnya kalian menulis buku harian itu bisa jadi sumber primer karena sumber primer non terbit gitu ya, non cetak. Karena itu sifatnya rahasia, tapi itulah sumber primer. Nah, yang kedua adalah sumber informasi sekunder. Kalau yang primer tadi itu yang utama, maka informasi sekunder ini adalah sumber kedua. Merupakan ringkasan terhadap suatu karya tulisan yang dibuat oleh seseorang. Nah, sumber informasi sekunder ini hampir sama sebenarnya dengan yang primer, sistematis dan mudah diakses. Jadi primer ini kan ada kumpulan ya, berarti misalnya kita mengutip seseorang dari jurnal A, tapi kita nggak ketemu aslinya, maka kita gunakan dalam misalnya. Si X dalam X misalnya. Itu contoh dari meletakkan sumber informasi yang sekunder. Contohnya misalnya bisa jadi jurnal pun bisa jadi sebuah referensi sekunder, buku, majalah, katalog, dan seterusnya. Kemudian ada yang terakhir itu adalah sumber informasi tersier. Nah, apa itu sumber informasi tersier? Yaitu memuat informasi gabungan dari sumber informasi dan primer dan sumber informasi sekunder. Contohnya itu ensiklopedi, abstrak, bibliografi. Kalau ketemu ensiklopedi, itu kan isinya adalah gabungan dari beberapa sumber yang kita rangkum menjadi sebuah sebuah informasi. Nah, sebutannya nanti adalah informasi tersier. Itu kalau mau kita bagi berdasarkan sumber informasi. Kemudian ada juga, kalau mau kita bagi sumber informasi itu bisa juga kita bagi sumber tercetak atau sumber non cetak. Kalau dari segi namanya sepertinya tidak menjadi masalah, karena jelas kalau yang tercetak tentu ada barangnya, kira-kira begitu, wujudnya nampak. Itu contohnya pun banyak begitu ya. Kalau yang non cetak pun wujudnya ada, tapi dia tersimpan dalam sebuah benda gitu. Kalau jurnal itu kan cetak. Ketika kita buka jurnal, isinya langsung informasi gitu. Tapi kalau yang non cetak ini nggak seperti itu. Misalnya CD-ROM misalnya, CD. Barangnya CD, tapi harus kita buka dengan aplikasi lain.
baru kita tahu informasi apa yang ada dalam itu. Itu yang maksudnya non cetak misalnya. Kemudian ada e-katalog. Ini sekarang kan e-katalog sering ya. Oke. Nah, untuk menyediakan informasi kepada pengguna atau siapapun itu, maka diperlukan keterampilan sebenarnya. Nah, apa keterampilannya? Menentukan kebutuhan informasi pengguna. Jadi seseorang yang menyampaikan ini perlu punya keterampilan bagaimana dia menentukan kebutuhan informasi pengguna, sehingga yang tadi di awal tadi itu informasi itu relevan gitu, sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian bisa menemukan sumber informasi di berbagai media. Itu keterampilan menangani informasi. Kemudian bisa mengevaluasi informasi. Kemudian mengatur dan menyajikan informasi. Nah, hal-hal inilah yang dibutuhkan, keterampilan ini yang dibutuhkan ketika kita disuruh atau ditugaskan untuk mencari sebuah informasi. Maka keterampilan-keterampilan ini sangat dibutuhkan. Oke, kemudian kita lanjut. Definisi sebuah informasi tadi kan diolah dengan menggunakan sebuah aplikasi. Yang paling umum adalah menggunakan komputer. Jadi komputer itu ada menerima data, kemudian diproses menjadi informasi, kemudian diciptakan dan keluar hasilnya. Nah, kira-kira siklus pemrosesannya begini, ada input data, kemudian diolah, bisa jadi disimpan, kemudian dikeluarkan dan dipublikasikan atau dikomunikasikan. Kira-kira ringkasnya begitu siklus pemrosesan sebuah data. Nah, sumber data itu bisa dari mana saja tadi kan? Oke. Nah, apa yang menjadi komponen-komponen komputer? Kenapa ini menjadi penting? Karena salah satu sekarang ini yang mengolah data-data yang banyak itu dengan menggunakan komputer. Nah, apa komponen-komponen komputer itu sendiri? Yang pertama ada hardware, input device namanya. Hardware ya, yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Jadi komputer itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dikasih data sama instruksinya gitu. Cuma hanya barang saja gitu. Kita masukkan data, dia nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali kita perintahkan dia menjadikan ini gitu. Kira-kira begitu. Kemudian ada peralatan output. Hardware yang menyampaikan informasi ke user. Contoh printer misalnya. Kalau yang input tadi sama ya gambarnya ya. Oke, yang input itu misalnya keyboard, mouse, PC, kamera. Yang output itu monitor, ada printer. Nah, ada media penyimpanan, hard disk, USB, flash disk, dan seterusnya. Nah, komponen-komponen komputer, misalnya ada box yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk mengolah, memproses data, itulah namanya PC yang besar itu. Kemudian komponen komputer ada CPU dan memori. Nanti namanya prosesor, isinya itu banyak di CPU itu. Membawa instruksi yang digunakan memerintah komputer. Kemudian kalau memori itu RAM. Itu berapa RAM gitu, berapa giga RAM-nya gitu ya. Sekarang 8 ya. Itu tempat penyimpanan sementara. Apa fungsinya? Kalau kita buka tab, misalnya kita buka Chrome misalnya, kita buka banyak tab-nya, kita buka Word, kita buka apa segala macam, semakin tinggi kemampuan memorinya, semakin cepat kita manggil-manggil itu gitu. Semakin banyak yang kita buka, harusnya tidak ada masalah kalau memori RAM-nya tinggi gitu. Tapi kalau rendah itulah yang tidak bisa dibuka, hang dan sebagainya. Maka perhatikan itu. Kalau ketika membeli sebuah perangkat, ini untuk digunakan untuk apa? Jadi kalau ada kalian mengalami misalnya buka banyak layar misalnya, Word, Excel, PowerPoint, dan seterusnya yang lain, ketika mau pindah dari Word ke Excel misalnya lambat, nah itu tanda bahwa memorinya sudah penuh gitu. Dan tidak mampu membuka sekian banyak tampilan.
Itu fungsi dari memori yang RAM tadi itu. Kalau yang hard disk itu menyimpan lama gitu ya. Oke, itu menyimpan lama. Nah, komponen apa itu storage? Nah, ini dia. Menyimpan data, instruksi, dan informasi untuk penggunaan di masa depan. Dan kita panggil. Itulah yang kita buat folder-folder itu contoh cara mengurutkan sebuah data gitu. Buat folder. Nah, ketika kita mau cari data itu kita panggil, kita buka foldernya. Nah, di mana disimpan? Ada namanya media storage. Ada device storage. Nah, media tempat penyimpanan data, kemudian device itu merekam, mengambil item ke dan dari suatu media storage. Kan nggak mungkin kita buka langsung folder ya, tapi kita ada tahapannya sampai kita ke folder itu. Nah, kemudian apa contoh media storage? Mudah dibawa, tipis, memory card dipakai pada kamera digital atau komputer yang lain-lain. Oke. Kemudian floppy disk ini nggak ada lagi ya sekarang ya. Sekarang udah diganti dengan flash disk. Karena kapasitasnya semakin lama semakin besar. Oke. Kemudian flash disk, kecil, mudah dibawa, kapasitasnya pun jauh lebih besar, sampai bergiga-giga, dan bahkan sampai 100 giga kalau nggak salah. Kemudian ini hard disk. Jadi si hard disk itu begini sekarang. Ada piringan di dalamnya. Itu yang membaca itu. Makanya kalau kita buka, kalau pernah merasakan bunyi di laptopnya, itu dia memanggil itu gitu. Selain suara kipas. Kemudian ada compact disk, ini pun sudah mulai ditinggalkan. Kemudian apa yang menyebabkan komputer powerful? Storage-nya tahan dan konsisten, kecepatan, akurat, dan komunikasinya bagus gitu. Ya kurang lebih begini, mau komputernya powerful ya budgetnya tinggi, kira-kira gitu. Yang biasa ya biasa. Misalnya, jadi permainannya begitu, kalau storage-nya tinggi mungkin kecepatannya dikurangi supaya harganya tetap terjangkau. Itu strategi pemasarannya. Nah, kemudian sebuah komputer dengan komputer yang lain, kita dengan yang lain itu terhubung dalam sebuah jaringan atau network. Jadi komputer-komputer yang terhubung, misalnya kita jaringan itu kan ada jaringan wireless dan ada jaringan kabel gitu ya, intranet dan internet. Intranet itu dalam suatu kawasan, kalau yang internet itu yang wireless itu. Kita buka di sini, sana bisa buka dari belahan dunia manapun. Itu yang tergabung dalam sebuah jaringan. Misalnya kita dalam satu ruangan ada 5 sampai 6 komputer misalnya, tapi printer cuma satu, tapi kita 5 ini sekali 5 ini bisa memakai komputer itu dalam waktu bersamaan tanpa harus colok-colok sana, colok sini. Dengan memanfaatkan misalnya jaringan WiFi misalnya. Jadi WiFi itu nggak mesti ada internetnya gitu. Jadi satu komputer yang lain bisa menangkap dengan menggunakan apa ya istilahnya itu address bar atau 191.1 titik kira-kira begitu ya. Oke. Nah, alasannya dibuat sebuah jaringan itu tentu agar menghemat waktu dan uang. Jadi kita mau ini data banyak nih, kita mau share kemana gitu, nggak perlu kita datang ngambil bawa data, datang ke sana misalnya, nggak perlu. Cukup kita kirim email misalnya, atau membuat drive, nanti di sana bisa mendownload sendiri. Jadi zamannya seperti itu lagi. Kalau dulu harus berkirim surat, sekarang berkirim email. Kalau dulu berkirim surat, komunikasinya sekarang via komunikasi via media sosial, WhatsApp dan sebagainya. Itu menghemat waktu dan uang. Sejatinya seperti itu. Kemudian selain itu, kalau mau ada istilah server namanya. Jadi server itu mengatur sumber daya yang berada di dalam sebuah jaringan. Servernya satu gitu, tapi kliennya banyak. Kira-kira gitu. Biasanya komputer server itu jauh lebih paten lah daripada yang luar itu. Nah, apa itu internet gitu ya? Internet itu adalah kumpulan jaringan komputer di seluruh dunia yang menghubungkan jutaan komputer gitu. Yang WWW itu.
Kita termasuk ya internet ya. Oke. Kemudian jaringan dan internet itu untuk apa sebenarnya? Pertama jelas untuk komunikasi, kemudian informasi, berbelanja. Jadi sekarang kalau mau berbelanja lagi nggak perlu datang ke supermarket atau apa, tinggal klik, pesan berapa item, kasih alamat yang jelas, datang. Kira-kira begitu ya. Nggak perlu lagi tawar-menawar. Kemudian perbankan investasi sekarang sudah ada istilah OpenSea, Metaverse, yang dibumingkan oleh Facebook, misalnya ada penjualan NFT, jadi orang sekarang jual-jual apa ya, gambar-gambar apa gitu ya, lupa saya itu, yang NFT dijual sekian pakai mata uang kripto itu Ethereum gitu kan. Jadi di Metaverse itu kita bisa jalan-jalan kemana, membeli lahan dan sebagainya, bahkan beberapa perusahaan besar, misalnya Nvidia, Adidas sudah punya lapak di Metaverse gitu. Tentu dengan virtual reality, dengan augmented reality tentu ya. Jadi siapa yang mau bergerak di situ tertarik silakan. Yang paling sering sekarang kan OpenSea gitu ya. OpenSea daftar, kita pilih e-wallet kita pakai MetaMask misalnya. Nanti kita jual NFT kita dengan gas free gitu ya. Ada yang gas free, ada yang berbayar. Ya, itulah kira-kira posisi teknologi informasi saat ini. Nah, apa itu web? Nah, miliaran berkas yang disebut web page tersedia bagi siapapun yang terhubung ke internet. Website adalah kumpulan web page yang saling berhubungan. Ini seringkali kita nih, www itu ya, web page ya. Oke. Bagaimana menginstal sebuah program software? Jadi komputer itu sejatinya kita beli kosong. Maka harus kita install Windows-nya yang mau pakai Windows. Kita install Mac OS-nya yang pakai Mac. Supaya dia bisa digunakan untuk mengolah sebuah informasi. Tidak cukup dengan itu misalnya. Pendekatan biologi misalnya dengan menggunakan bioinformatika, kita gunakan aplikasi BLAST misalnya. Baru nanti dihubungkan dengan NCBI, bank data, gen, protein, dan seterusnya. Jadi kalau kita ketemu misalnya struktur DNA sekian, kita masukkan ke BLAST, kemudian nanti dia ngambil data, oh ini nanti seperti mirip seperti yang ini gitu. Itu pendekatannya. Kemudian ada istilah graphical user interface, digunakan untuk berinteraksi dengan software berbasis grafik icon. Nah, ini masih bentuk lama ini ya. Oke. Kemudian ada sistem operasi, itulah yang kita gunakan tadi, sistem operasi Windows, Mac OS, Linux yang open source. Silahkan, Anda mau pakai yang mana, kalau yang ada yang Mac OS, ada yang Windows, tapi ada yang tertarik misalnya pakai Linux yang open source, silahkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan software aplikasi, tentu yang kita diskusikan tadi, misalnya untuk bisnis ya ada word processing, spreadsheet, database, kemudian dan seterusnya. PowerPoint itu termasuk sebuah aplikasi. Nah, ini programmer, seorang yang membangun aplikasi atau software system. Nah, kategori komputer itu ada personal komputer, mid-range, dan seterusnya. Ini sudah diskusikan, desktop kayaknya sudah tidak ada masalah. Oke. Nah, ini aplikasi komputer di masyarakat itu banyak ya. Ada pendidikan, keuangan, pemerintahan, kesehatan, ilmu pengetahuan. Kalau pendidikan kita komputer itu menggunakan banyak lah ya, keuangan, menghitung segala macam, pemerintahan dan sebagainya. Artinya bahwa teknologi informasi itu tidak bisa berjalan tanpa adanya sebuah perangkat. Perangkat itulah yang kita gunakan sehari-hari. Kalau tidak ada perangkat itu informasi tidak akan berjalan. Informasi tidak akan muncul karena ada sistem pengolahan data. Pengolahan data itu biasanya kita gunakan dengan menggunakan komputer dengan berbagai aplikasi di dalamnya. Nah, artinya bahwa pengetahuan ini tidak hanya mesti kita bicara terkait dengan teknologi informasi tanpa alat-alat bantu yang mendukung sebuah pencapaian teknologi informasi.
Jadi itu menjadi sebuah kesatuan sehingga perolehannya dapat keluarannya merupakan sebuah informasi yang akurat sesuai dengan tadi yang kita diskusikan di awal, apa ciri-ciri informasi, di mana sumber informasi itu sebenarnya, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatian semuanya, semoga bermanfaat pada bagian ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.